19:02 kemudian terjadi tidak dilakukan review terhadap dugaan handball pemain Maroko nomor 4. Ini karena dari versi Argentina sendiri mengatakan bahwa mereka seharusnya mendapatkan hasil imbang 2-2. Nah, pemain Maroko dan juga kapten dari Argentina, Otamendi, mengatakan bahwa mereka tidak bersedia melanjutkan karena situasi tidak kondusif. Salam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Titis Widiatmoko di Titis Corner. Kali ini kita akan membahas satu hal yang menurut pelatih tim nasional U23 Argentina, Javier Mascherano, belum pernah dia saksikan sepanjang dia berkarir sebagai pemain maupun sebagai pelatih sepak bola. Jadi sebuah situasi chaos, sebuah situasi yang dia sebut sebagai sirkus terjadi pada laga Argentina melawan Maroko di penyisihan grup B cabang sepak bola Olimpiade Paris 2024. Pertandingan berlangsung di Stadion Geoffroy Guichard di Saint-Étienne, di mana menurut hasil akhir pertandingan itu Maroko menang 2-1 lawan Argentina. Nah, kenapa saya tulis menurut hasil pertandingan akhir? Ya, karena dari versi Argentina sendiri mengatakan bahwa mereka seharusnya mendapatkan hasil imbang 2-2. Nah, di sini saya akan bahas apa yang terjadi pada pertandingan itu dan juga reaksi dari kubu Argentina terhadap momen-momen penting di pertandingan tersebut. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah ketika tercipta gol oleh Christian Medina di menit-menit akhir, di 15 menit perpanjangan waktu babak kedua itu, kemudian wasit menyatakan bahwa gol itu tidak sah karena Bruno Amione dalam posisi offside. Jadi keputusan itu diambil setelah laga berhenti selama 1 jam 20 menit. Jadi laga berhenti selama 1 jam 20 menit baru keputusan itu diambil. Nah, dari kubu Argentina beranggapan disinilah masalah itu terjadi. Kenapa harus menunggu selama sekitar 1,5 jam ya sampai mereka mendapatkan keputusan bahwa hasil pertandingan itu imbang? Karena menurut kubu Argentina semestinya pertandingan itu dihentikan karena situasi di lapangan sudah tidak memungkinkan. Jadi bahkan ini yang seperti dikatakan oleh pelatih Javier Mascherano bahwa 1,5 jam kami berada di kamar ganti dan mereka tidak mengatakan apapun kepada kami tentang situasi yang terjadi. Jadi kami hanya mengamati, itu kata mereka. Nah, pemain Maroko dan juga kapten dari Argentina, Otamendi, mengatakan bahwa mereka tidak bersedia melanjutkan karena situasi tidak kondusif. Jadi kami tidak mau karena mereka melempar segalanya kepada kami sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan kedudukan 2-2. Tetapi yang terjadi kemudian secara kronologikal, pertandingan itu dilanjutkan oleh wasit setelah situasi tribun kosong. Jadi wasit ini pertandingan dipimpin oleh wasit Swedia Glenn Nyberg, yang setelah pertandingan dimulai itu dia mengambil keputusan bahwa gol dari Christian Medina adalah offside, dan 3 menit kemudian dia meniup peluit tanda pertandingan berakhir untuk kemenangan Maroko. Jadi selebihnya sebenarnya kronologisnya seperti ini ya. 17.05 waktu setempat itu gol dari Christian Medina, kemudian 17.07 itu terjadi lemparan dan penonton masuk ke dalam lapangan. Situasi di situ menjadi chaos. Kemudian pada 17.09 wasit meminta seluruh pemain untuk masuk ke dalam locker room atau ke kamar ganti. Nah, disitulah pertandingan dihentikan sementara. Nah, kemudian pada 17.41 website dari Olimpiade secara resmi menyatakan bahwa pertandingan itu selesai dengan skor 2-2 untuk
kedua tim imbang ya, yang kemudian direvisi. Nah, kemudian pada 18.00 waktu setempat, IOC menginstruksikan agar pertandingan dilanjutkan. Meskipun Argentina dan Maroko tidak bersedia untuk melanjutkan pertandingan. Nah, pada 18.41 pemain kedua tim kembali keluar dan melakukan pemanasan ya, karena mereka harus bermain lagi, dan disitulah kemudian dilakukan review VAR. Dan pada pukul 19.01 waktu setempat itu dinyatakan bahwa gol dari Medinya adalah offside. Pada pukul 19.02 kemudian terjadi tidak dilakukan review terhadap dugaan handball pemain Maroko nomor 4. Ini klaim dari kubu Argentina. 19.06 pertandingan dinyatakan selesai oleh wasit Nyberg. Dan kemudian ada berbagai macam reaksi termasuk dari kubu Argentina, salah satunya datang dari legenda sepak bola mereka, legenda hidup Lionel Messi ya. 1920 dia posting di sosial media yang mengatakan bahwa aneh ya, terjadi sebuah keanehan dengan background warna hitam ya. Termasuk juga reaksi datang dari Nicolas Tagliafico yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah sirkus, jadi keras sekali ya. Dan dari AFA sendiri juga melayangkan protes keras terhadap FIFA dan juga IOC ya, supaya hal seperti ini tidak terulang lagi ke depan ya. Protesnya disampaikan oleh Cihui Tapia atau Claudio Tapia selaku Ketua Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi Claudio Tapia ini menganggap bahwa delay sepanjang 1 jam 20 menit lebih itu sebagai sebuah skandal. Ini yang dikatakan oleh kubu Argentina, termasuk oleh Otamendi yang menyebutkan bahwa seharusnya dihentikan pada saat terjadi chaos. Karena baik kapten dari Argentina maupun kapten dari Maroko menyatakan bahwa pertandingan sudah tidak layak. Nah, kira-kira itulah yang terjadi dalam pertandingan antara Argentina lawan Maroko. Jadi Argentina masih harus menjalani pertandingan lawan Irak dan juga lawan Ukraina untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.